Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan kajian ba'dal maghrib yang dimuliakan Allah, wabil khusus pengurus Masjid Mujahidin yang senantiasa mudah-mudahan dimudahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan usia dan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam, bahwasanya di dalam bab ini menunjukkan tentang rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang luar biasa, termasuk kasih sayang di dalam menetapkan kewajiban-kewajiban ibadah kita yang Allah tahu persis bahwa kita manusia ini punya sifat bosanan, punya sifat malasan, punya sifat macam-macam yang itu sangat-sangat manusia. Misalnya sifat manusiawi basyariah kita yang sering kali bosan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat yang bermacam-macam. Di antara macam-macamnya ibadah itu agar kita manusia ini gak bosan. Setiap bulan, setiap waktu itu ada ibadahnya masing-masing. Ada ibadahnya masing-masing. Makanya para ulama memberikan satu keterangan bahwasanya kullu ibadah awqatun wa kullu awqat ibadatun. Kata para ulama, setiap ibadah itu ada waktu-waktunya sendiri. Misalnya di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah yang spesifik, yang khusus adanya cuma di bulan Dzulhijjah, tidak ada di bulan lainnya. Makanya Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, ibadah haji itu adanya di bulan tertentu saja. Gak bisa kemudian setiap bulan pergi haji, gak bisa. Meskipun haji sekarang itu daftar hari ini, bulan ini, mungkin antrinya sudah 38 sampai 40 tahun. Hanya gara-gara antri 40 tahun kemudian punya inisiatif
Daripada haji nunggunya lama, kemudian hajinya di bulan Syawal, hajinya di bulan Ramadan, hajinya di bulan Maulid, gak bisa. Kenapa? Karena al-hajju asyhurum ma'lumah. Haji itu adanya di bulan tertentu. Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kata Allah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari tertentu. Hari tertentu itu apa? Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Yaumul Arafah, hari Arafah. Jadi bulan Dzulhijjah itu adalah bulan haji, tetapi untuk Arafah, untuk ingat kepada Allah, itu hanya hari tertentu. Tidak semua hari di bulan Dzulhijjah itu bisa untuk wukuf di Arafah. Makanya tanggal 9 bulan Dzulhijjah pas wukuf itu, jutaan orang dari berbagai macam penjuru dunia kumpul jadi satu di satu titik tempat tertentu yang namanya Arafah atau padang Arafah, yang luasnya itu gak terlalu lebar. Saat yang sama, di waktu yang sama, kumpul jutaan manusia di situ. Kenapa harus kumpul di padang Arafah? Karena kata baginda Rasulullah SAW, al-hajjul Arafah, haji itu ya di padang Arafah. Jadi meskipun dalam keadaan sakit diwukufkan atau disafari wukufkan. Jadi dibawa melalui ambulan kemudian masuk ke area Arafah, dan disitulah yang disebut sebagai al-hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Artinya apa? Kalau orang haji tapi gak wukuf di Arafah, gak masuk di tempat yang namanya Arafah, maka itu bukan namanya haji. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya al-hajju asyhurum ma'lumah. Jadi haji itu waktunya tertentu. Juga yang waktunya tertentu, misalnya puasa wajib, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang wajib itu ya di bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan. Jadi tidak semua bulan itu ada puasa yang wajib, tidak semua bulan itu ada ibadah haji. Bahkan tadi di awal saya sampaikan, khusus untuk di bulan Dzulhijjah ini banyak ibadah-ibadah mahsusah yang memang khusus adanya di bulan Dzulhijjah. Satu, ibadah haji. Yang kedua, ibadah kurban. Kurban ini juga ibadah mahsusah fi Dzulhijjah. Ibadah yang khusus di bulan Dzulhijjah. Tidak kemudian kita meskipun kaya, banyak uang, kemudian kurbannya tiap bulan. Bulan Muharram kurban, bulan Safar kurban, bulan Maulid kurban, bulan Ramadan kurban. Meskipun kaya, kurbannya juga tetap di bulan Dzulhijjah, enggak boleh di bulan lain. Bahkan tidak semua hari di bulan Dzulhijjah,
tapi penyembelihannya kurban itu hanya boleh yaumun nahar dan di yaumun tasyrik. Tanggal 10 itu namanya yaumun nahar. Tanggal 11, 12, 13 itu namanya yaumun tasyrik, hari tasyrik. Bahkan di hari tanggal 10 itu saja prosesi penyembelihan kurban itu juga disyaratkan ba'da sholatil Id. Harus disembelih itu setelah sholat Id. Makanya di dalam kitab fikih di antara syarat penyembelihan itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajuzul dzabh qabla shalah. Tidak dibolehkan penyembelihan hewan kurban kecuali ba'da sholatil Id, setelah sholat Idul Adha. Makanya ini harus menjadi perhatian khusus untuk panitia yang diamanai oleh jamaah untuk melaksanakan prosesi penyembelihan. Jangan sampai kemudian malam hari kambingnya itu kejiret tali, kemudian sudah mau mati, cengap-cengap. Kita sebagai panitia kemudian menyembelih. Nah, penyembelihan sebelum sholat Id itu hukumnya bukan penyembelihan kurban. Maka harus disembelih setelah sholat Id. Tapi kalau misalnya itu sudah kritis daripada eman-eman mati, ya sudah disembelih saja. Tetapi sekali lagi itu bukan penyembelihan kurban. Karena apa? Syarat kurban itu adalah ba'da sholatil Id, setelah sholat Id. Bahkan ada para ulama mensyaratkan setelah imam sholat Id itu menyembelih. Karena apa? Karena Nabi SAW dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan bahwasanya jangan engkau menyembelih sebelum aku menyembelih. Nah, Nabi saat itu menjadi imam sholat itu kemudian dipahami oleh para ulama di antara syaratnya adalah setelah imam menyembelih. Nah, tapi ini menjadi ikhtilaf para ulama. Tapi Imam Syafi'i itu hanya mensyaratkan ba'da sholat. Jadi kalau setelah sholat kemudian langsung disembelih hewan kurbannya, itu menurut Imam Syafi'i sudah sah. Sebab kalau sekarang mensyaratkan imam harus menyembelih, kadang-kadang imam sholatnya juga nggak kurban. Ini kan jadi problem. Kalau mensyaratkan kemudian nunggu imamnya menyembelih, kadang-kadang imamnya juga bon-bonan, didatangkan dari luar, yang kurbannya mungkin tidak di tempat itu. Makanya kan ini jadi problem. Maka kita bisa mengambil fikih dari pendapat hukumnya Imam Syafi'i, yaitu yang mendasarkan kepada hadis Rasulullah SAW bahwasanya kita boleh menyembelih asalkan setelah sholat Idul Adha sudah dilaksanakan. Ini saya kira sudah setiap tahun kita begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, baik yang wajib maupun yang sunnah itu sangat beragam. Makanya Al-Imam Athaillah di dalam kitab Al-Hikam ini beliau mengatakan, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Jadi adanya beraneka ragam jenis ibadah, jenis amal perbuatan kita itu litanawwu'i waridatil ahwal,
sesuai dengan situasi kondisi yang sedang terjadi di dalam hati kita. Makanya alhamdulillah kita misalnya lagi sergap-sergapnya untuk tahajud, kita kadang tahajud terus. Tapi pas kemudian datang malesnya, kemudian kita gak tahajud, tapi Allah datangkan amal yang lain. Kalau malam mungkin pas capek, kita bisa lakukan sholat duhanya. Duha mungkin pas banyak kerjaan, kita mungkin ganti amalnya dengan istiqomah sholat qobliyah dan ba'diyah. Sholat qobliyah dan ba'diyah pas ketemu waktu yang sempitnya, kita ganti amalnya dengan membaca Quran. Membaca Quran pas ketemu malesnya juga, kita ada ibadah dengan sedekah. Sedekah pas gak punya uang, kita ada amal lagi dengan kita bersilaturahim. Silaturahim pas dilalah juga pas malas, kita dengan bersabar itu juga sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim, bahkan melulu kemudian kita ini diharapkan harus istiqomah satu ibadah terus menerus. Misalnya tahajud terus menerus, namanya manusia, kadang-kadang ketemu malesnya juga. Ketemu pas dilalang capeknya, pas ketemu waktunya sempit, macam-macam, sehingga apa? Allah kemudian memberikan keleluasaan kita, memasrahkan kepada kita, sebagaimana tadi para ulama diharapkan bahwasanya kullu awqat ibadah. Yang prinsip di dalam keseharian kita adalah hendaknya setiap waktu itu harus diisi dengan ibadah. Meskipun bentuk ibadahnya itu beda-beda. Sesuai dengan selera hati kita. Beda-beda tidak ada masalah. Yang penting masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah, sama kitab tasawufnya seperti kitab Al-Hikam. Imam Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah menjelaskan tentang makna istiqomah. Itu bukan kemudian orang yang ibadahnya satu istiqomah, tahajud terus, sholat duha terus, kemudian sholat qobliyah ba'diyah terus. Kata Imam Al-Qushairi, yang namanya istiqomah bukan hanya itu. Sebab apa? Kalau model istiqomah seperti itu, rasanya tidak ada orang yang bisa istiqomah. Kadang-kadang sholat wajib saja, kita untuk menjaga sholat wajib berjamaah itu perjuangannya luar biasa. Kadang-kadang ada aja kita pas dilalah kerjaan lagi sibuk-sibuknya, pas capek ketiduran, ketinggalan sholat jamaah, macam-macam. Itu untuk menjaga yang wajib saja. Untuk istiqomah luar biasa perjuangan. Apalagi ibadah yang sifatnya sunnah. Makanya Al-Imam Al-Qushairi, yang namanya istiqomah itu, kata beliau, adalah asal kita masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadahnya itu beda-beda. Pas lagi malas tahajud diganti dengan duha. Duhanya pas lagi banyak kerjaan diganti dengan ibadah yang lain. Itu namanya masih istiqomah. Jadi alhamdulillah ada keterangan yang melegakan hati kita. Yaitu tadi disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushairi bahwasanya makna istiqomah kontinu, rutin, itu bukan berarti harus satu item
ibadah kita lakukan akan terus menerus, tapi selagi kita masih dalam ketaatan kepada Allah, meskipun amaliyahnya berbeda-beda, itu tetap dianggap istiqomah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya di sini disampaikan oleh Al-Imam At-Tabillah, tanawa'at adnasul a'mal, beraneka ragamnya jenis amal perbuatan kita, ibadah kita itu litanawu'i walidatil ahwal, tergantung pergolakan hati. Jadi betul-betul hati ini sangat berperan. Kadang kalau dipaksakan, misalnya pengen istiqomah tahajud, pas lagi capek-capeknya dipaksakan tahajud, ini kadang-kadang malah tahajudnya jadi tersangka. Jadi seolah-olah kita ini memaksakan diri, padahal baginda Rasulullah SAW itu juga mengingatkan kita ketika ada sahabat yang setiap hari itu puasa terus, gak pernah berhenti. Ada sahabat yang tahajud terus, tidak pernah lewat. Maka diingatkan oleh Rasulullah, wahai si fulan, bahwasanya tubuhmu itu punya hak. Ketika tubuhmu itu lagi capek, haknya tubuh itu adalah istirahat. Keluargamu itu ada hak. Maka ketika keluargamu itu butuh untuk kehidupannya, maka kita bekerja, maka bekerja pun itu bagian dari ibadah. Maka tadi banyaknya macam ragam ibadah asal diniatkan untuk mencari ridho Allah, itu sudah masuk dalam kategori istiqomah. Kenapa kita ini kemudian dalam menjaga istiqomah ini harus kita jaga betul, meskipun dengan beragam dan berbeda jenis ibadah. Karena orang yang istiqomah, al-istiqomah khairun min alfi karoh. Orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti punya aura, wajahnya itu bersinar sebagai bentuk daripada karomah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan orang yang istiqomah itu karomahnya melebihi karomahnya para wali. Jadi al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah terus menerus itu bisa melebihi derajatnya karomah yang dimiliki oleh para wali. Makanya di antara makna istiqomah kita bisa mengambil dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam di dalam kitab Al-Azmah, di dalam kitab Risalatul Musyariyah. Kemudian di sini disampaikan al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal perbuatan ibadah itu adalah suwarun qa'imatun, kerangka dalam ketaatan kita kepada Allah. Jadi wujudnya tiang, kerangka-kerangka penyangga, itulah amal ibadah kita. Sedangkan rohnya wa arwahuha wujudus sirril ikhlas, rohnya daripada amal kita ini adalah ikhlas. Bangunan ini ada tiangnya, ada temboknya, itu digambarkan oleh Imam At-Tabillah sebagai bentuk ibadah kita. Tiang saja atau badan saja tanpa adanya ruh itu namanya jenazah, itu namanya mayit. Jadi jangan sampai kemudian kita ini sholat, kita ini puasa, kita ini sedekah yang bentuk daripada raga kita,
tapi nggak punya ruhnya, sehingga menjadi sholat yang jenazah atau sholat yang hanya menjadi mayit, puasa yang hanya menjadi mayit, sedekah yang hanya menjadi mayit. Kenapa? Karena nggak ada ruhnya. Maka supaya ibadah kita ini bisa hidup harus ada ruhnya. Apa ruhnya? Kata Imam Athaillah, wujudus sirri al-ikhlas. Ruhnya daripada amal ibadah kita ini adalah ikhlas. Maka orang yang ibadah apapun tidak ikhlas, itu bagaikan ada seorang punya jasad tapi gak ada ruhnya. Walhasil sudah berbeda nama, yang dulunya si fulan binti fulan sekarang sudah beralih nama, namanya jenazah. Maka ruh yang namanya ikhlas ini harus hadirkan di setiap amal kita. Makanya Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah aku memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, kecuali ibadah yang didasari ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi ruhaniyah kita. Makanya sholat, kita hadirkan sholat dengan ruhnya. Ikhlas itu artinya tidak ada iming-iming apapun, tidak karena siapapun, tidak karena dorongan manusia siapapun, tetapi betul-betul hadirnya kita di hadapan Allah, tawajjuh ilallah, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika ditakdir bisa hadir ke masjid, kita ditakdir bisa rukuk dan sujud, itu sudah nikmat yang luar biasa. Rasanya kemudian sudah tidak pantas lagi mengharapkan surga, mengharapkan bidadari, mengharapkan nikmatnya yang ada di surga, itu sudah gak kebayang lagi. Kenapa? Karena kita sudah bisa merasakan nikmatnya surga, yaitu bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, berdialog dengan Allah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Kenapa nikmat tertinggi di dalam sholat? Karena di dalam sholat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya kita, hadirnya kita, dialog kita, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah nikmat tertinggi, mengalahkan daripada nikmatnya surga. Karena di akhirat nanti itu nikmat tertinggi itu bukan surga, tapi nikmat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iming-iming motivasi Rasulullah kepada orang yang berpuasa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan besar. Kebahagiaan besar bagi orang yang berpuasa bukan surga. Kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah bagi orang yang berpuasa bukan nikmatnya surga. Tapi apa? Kata Nabi, farhatun 'inda iftar. Kegembiraan, kebahagiaan orang berpuasa itu yang pertama 'indal iftar, ketika berbuka, itu luar biasa senangnya. Yang kedua, 'inda liqa'i rabbih,
kebahagiaannya orang yang berpuasa, puncak-puncaknya, nikmat-nikmatnya orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbi, ketika dia berjumpa, bertemu dengan Allah Subhanahu. Jadi iming-imingnya itu sudah nggak surga lagi, karena surga itu masih kalah nikmatnya dengan inda liqa'i rabbi, masih kalah nikmatnya ketika dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syariat yang namanya sholat, itu sejatinya sholat itu adalah kenikmatan yang tiada tara, yang melebihi daripada kenikmatan surga. Nah, ini yang perlu kita latih. Yang perlu kita latih sekarang adalah merasakan bahagianya ketika kita sholat. Karena sholat itu adalah kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan surga. Kenapa begitu? Karena sholat kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu. Nah, yang kadang kita ini belum bisa merasakan karena kita masih tadi sholatnya ini masih sholat yang menjadi kewajiban, belum sholat yang menjadi kebutuhan. Sholat kita belum menjadi refreshing piknik kita. Sholat kita belum menjadi istirahatnya kita. Sebagaimana Kanjeng Nabi SAW ketika habis perang, ketika habis aktivitas, ya Bilal, arifni bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Nabi itu sudah bisa menjadikan sholat itu sebagai bentuk istirahatnya kita. Jadi istirahatnya Nabi ya sholat. Healing wisatanya Kanjeng Nabi ya sholat. Nah, sekali lagi kita ini terus menerus harus belajar bagaimana menjadikan sholat itu sebagai bentuk istirahatnya kita. Kita habis aktivitas kerja di siang hari, alhamdulillah sudah hayya 'alas sholat, berarti saya sudah harus istirahat. Hayya 'alas sholat, Allah sudah memanggil kita, sudah rindu dengan kita, maka kerinduan Allah harus kita jemput dengan kerinduan kita. Jangan sampai Allah rindu tapi kerinduan Allah bertepuk sebelah tangan, kita abaikan, kita cuekin saja. Maka kata anak muda sekarang, sakitnya tuh di sini, kata Allah. Jadi sakitnya tuh di sini. Kenapa? Karena kerinduan tidak berbalas dengan kerinduan. Karena kerinduan Allah seringkali diabaikan oleh kita. Maka sekali lagi kita terus menerus belajar bagaimana satu sholat kita ini menjadi istirahatnya kita. Sebagaimana Nabi, ya Bilal, arifni bis sholat. Wahai Bilal, azan, istirahatkanlah kami. Kami butuh sholat, kami butuh azan. Maka kalau Nabi ini dalam keadaan capek, dalam keadaan payah, ketika mendengar azannya Bilal langsung sumringah. Wajahnya ini langsung berseri-seri, senangnya luar biasa. Itu kanjeng Nabi. Tapi kalau kita yang asalnya senang ada hayya 'alas sholat, jadi tambah merengek. Di sholat ini sudah sholat tadi azan, ini sudah azan lagi. Yang asalnya senang berubah jadi susah. Makanya ini butuh belajar terus menerus, hati kita olah, ikhlas kita ini kita tingkatkan. Karena bangunan yang namanya sholat tanpa ikhlas itu sholat bagaikan jenazah yang tanpa roh.
Kalau amal bangunan sholat kita kemudian ditambah dengan roh ikhlas sholat kita, itu sudah bangunan yang sangat kokoh. Sehingga ketika Allah memanggil dengan ringan kaki melangkah untuk sholat, dengan ringan kita pergi untuk mengambil air meskipun dalam keadaan sangat dingin, dalam keadaan sangat lelah payah, Allah memanggil, rasanya kita kemudian muncul kerinduan untuk menjawab kerinduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istirahat. Yang kedua tadi, menjadikan sholat sebagai mi'rajnya kita, nikmat tertinggi di dalam kehidupan kita. Seringkali motivasi kita masih surga, itu sebetulnya nikmat yang levelnya level bawah. Orang yang kalau ibadah hanya mau ibadah ketika diiming-imingi surga, itu levelnya masih tingkat dasar. Kalau ada orang ibadah yang levelnya tidak mau ibadah karena diancam dengan neraka, itu levelnya masih level tingkat bawah. Sebagaimana kemarin Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita ayo tingkatkan kualitas ibadah kita sampai level yang tertinggi. Ikhlas ada di setiap amal ibadah. Level tertinggi di dalam ibadah kita itu sholat. Karena apa? Sholat itu adalah puncak daripada puncaknya nikmat, bahkan melebihi daripada nikmatnya surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ibadahnya ikhlas itu sudah tidak mengharapkan surga lagi. Karena apa? Sudah ditakdir bisa rukuk dan sujud, nikmat yang tertinggi. Jadi Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, nikmatilah ketika kita sedang rukuk, nikmatilah ketika kita sedang sujud. Karena apa? Rukuk dan sujud ini bukti bahwa kita ini seorang hamba. Bukti kita ini menghamba kepada Allah, menjadi Abdullah, hambanya Allah. Dan manusia paling dekat dengan Allah adalah manusia yang punya status Abdullah, hambanya Allah. Makanya Kanjeng Nabi ketika Isra dan Mi'raj itu yang dibawa statusnya bukan status Nabi. Yang dibawa untuk Mi'raj menuju Allah bukan status sebagai Rasulullah, tetapi subhanalladzi asra bi 'abdi. Subhanalladzi maha suci zat asra yang memperjalankan bi 'abdihi, hamba. Bukan yang memperjalankan nabinya, bukan yang memperjalankan rasulnya. Karena apa? Derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah derajat hamba, derajat Abdullah. Maka ketika kita sedang sholat, sedang rukuk dan sujud, itu derajat kita sedang lagi tinggi-tinggi. Maka nikmatilah sholat kita, nikmatilah rukuk kita, nikmatilah sujud kita. Karena apa? Ketika dalam keadaan sujud kita lagi sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa itu yang perlu kita kelola. Rasa dekat dengan Allah itu yang perlu kita tumbuhkan. Rasa mendapatkan nikmat tertinggi melebihi daripada nikmatnya surga yang perlu kita hadirkan di dalam hati kita. Ini tidak akan bisa kecuali harus ngaji. Ini tidak akan bisa kecuali harus riyadhah. Riyadhah itu latihan terus-menerus. Ada rasa hadirnya Allah dalam hati kita.
Ada rasa hadirnya Allah ketika kita sujud. Kita merasa dekat dengan Allah, tidak ada jaraknya. Merasa menyatu dengan Allah, tidak ada sekatnya. Kalau sudah kita bisa merasakan itu, luar biasa. Kita rasanya tidak mau berpisah dengan sholat. Bahkan ada wali-wali Allah yang mengatakan bahwasanya di surga nanti masih ada nggak sih sholat? Rindu dengan sholat. Kenapa? Khawatir nanti di akhirat, di surga, karena sudah tidak dibebankan kewajiban, kemudian nggak sholat lagi, khawatir. Karena apa? Karena sudah berjarak dengan Allah. Karena sudah nggak sholat lagi, artinya sudah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi khawatir nanti dimasukkan ke dalam surga, yang di surga itu kemudian tinggal senang-senang, asik-asik dengan bidadari, karena sudah tidak ada kewajiban sholat, kemudian lupa dengan sholat. Khawatir. Maka beliau mengatakan, saya nggak mau masuk surga kalau di surga sudah nggak ada sholat lagi. Khawatir kalau sudah berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir kemudian kalau dilupakan oleh Allah. Khawatir kalau jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita kemudian diberikan kesempatan masuk surga yang sudah bebas, tidak ada kewajiban apapun, maka di dunia ini mumpung masih Allah memaksa kita untuk dekat dengannya, memaksa kita untuk hadir di hadapannya, kita nikmati betul. Kita nikmati betul. Nah, ini adalah satu rasa, satu ungkapan hati yang tadi harusnya diolah, belajar ngaji, diolah, belajar ngaji terus menerus. Ini namanya riyadhah, menghadirkan hati di hadapan Allah, sehingga apa? Kalau sudah sampai kepada tingkatan ini, sholat kita ini bukan menjadi problem hidup. Sholat kita ini sudah menjadi kerinduan kita. Sholat kita ini sudah menjadi kebutuhan. Karena sholat adalah puncak daripada kenikmatan, bahkan melebihi daripada nikmatnya surga. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.